Oke guys, jumpa lagi dengan saya kali ini. Kali ini saya akan berbicara kepada kita semua, mengapa sih orang berpindah atau murtad? Tentunya ada masalah yang mereka hadapi sehingga mereka meninggalkan apa yang mereka percayai. Di dalam iman bersama Tuhan Yesus, murtad sebenarnya meninggalkan kebenaran. Tetapi kita berbicara di sini, siapa saja yang meninggalkan agamanya atau kepercayaannya boleh sajalah dikatakan murtad, karena dia meninggalkan keimanannya. Dulu ia mengatakan imannya benar dan berpindah. Jadi tidak apa-apa, kita ambil saja seperti itu. Ya, yang tentu kita tahu bahwa orang meninggalkan imannya masuk ke suatu kepercayaan lain. Seharusnya di dalam iman kita itu murtad itu yaitu meninggalkan kebenaran, tapi tidak apa-apa karena dia meninggalkan kebenaran yang ia punya dahulu, yang ia menganggap dahulu adalah kebenaran, dan berpaling. Dan kita mengokekan sajalah untuk kata murtad ini. Kita nggak usah mempersalahkan itu. Terus mengapa orang bisa meninggalkan atau murtad? Tentu saja ada satu kendala dan beberapa hal dalam kehidupan mereka. Yang pertama tentu adalah sesembahan mereka tidak dikenal dengan baik, wujudnya atau bentuknya tidak dimengerti oleh mereka. Mereka tidak mengenal sesembahan mereka dengan sebaik mungkin, dan mereka hanya mengetahui begitu saja dan tidak mengenal secara pribadi. Istilahnya mengenal secara keseluruhan, mengenal hidup, mengenal tentang Tuhan yang benar. Banyak manusia memiliki sesembahan tetapi tidak mengenal sesembahannya. Oke? Ada yang mengatakan banyak kepercayaan mengatakan sesembahan dia itu satu mata. Satu mata, nanti saya gambarkannya buat kita. Sesembahan yang lain, mereka memiliki sesembahan tetapi mereka tidak mengenal dengan sempurna akan sesembahan mereka. Karena apa? Karena sesembahan mereka hanya bayangan atau hanya halusinasi yang belum tentu adalah yang layak disembah. Oke, kita akan melihat ada orang yang mengatakan sesembahannya bisa mendengar. Mendengar artinya dengan telinga, tidak pernah mendengar menggunakan dengkul, menggunakan kepala, menggunakan gigi, rambut, mata, tapi mendengar itu dengan telinga. Jadi saya umpamakan gambarnya seperti ini ya. Mereka mengatakan sesembahan mereka punya wajah. Memang tidak boleh bisa dilukiskan kata mereka wajahnya, karena memang tidak setara dengan kita. Oke. Tapi tentunya wajah itu pasti berbentuk. Oke. Ada yang mengatakan sesembahan mereka itu tidak memiliki tubuh. Kalau tubuh itu ada yang namanya kepala, tangan, kaki, perut, seluruhnya ada ya, apapun itu ada. Ada yang mengatakan sesembahan mereka hanya memiliki wajah. Kita umpamakan wajah itu adalah tidak benar kalau sesuai dengan wajah kita. Dengan wajah saya tidak mungkin. Pasti semuanya berbeda-beda tetapi tetap mirip. Saya ada hidung, ada kepala, ada mata,
ada mulut, ada pipi, ada tangan, jari, pasti ada. Hanya berbedanya kita tidak sama, tapi mirip. Dan memang gak sama ya, tapi mirip karena kita serupa gitu kan. Tetap ada hidungnya gitu ya, kita garis bawahi. Ada sesembahan orang itu hanya punya face, punya wajah. Kalau punya wajah kita gambarkan pasti memiliki bentuk. Kalau ada orang yang tidak mengatakan tidak berbentuk, berarti dia salah dan dia tidak mengenal sesembahannya dengan sempurna mungkin. Saya gambarkan kalau punya wajah seperti ini, entah bulat atau seperti ini ya, dan mengatakan sesembahan mereka itu bisa mendengar. Oke, bisa mendengar berarti dengan telinga. Kalau ada orang mengatakan bukan dengan telinga, apakah dengan yang lain? Tidak bisa, karena telinga itu untuk mendengar. Telinga, kalau cuma satu telinganya di sini seperti ini ya, terus punya mata, ada orang yang mengatakan matanya satu seperti ini. Terus ada yang mengatakan punya mulut seperti ini ya. Mulut itu sembahan mereka berbicara pasti dengan mulut, tidak mungkin dengan dagunya. Atau kita belum tahu bentuk wajah dari sembahan mereka itu seperti apa, karena mereka itu tidak ada penjelasan yang sedetail dan katanya tidak boleh dijelaskan dan dikira-kira atau kita dugakan itu ya. Terus ada yang mengatakan tidak ada tubuh tapi langsung ada tangan. Tentunya tangannya itu ada dua tetapi di sebelah kanan. Ini kiri, kanannya di sini. Jadi dia tumbuh di sini, kanannya, tangannya. Dikatakan ada jari-jarinya juga, tetapi tidak seperti ini. Tetapi dikatakan bahwa di sebelah kanan keduanya. Ini ya, jadi modelnya seperti ini. Kalau sesembahan orangnya tidak ada rambut, botak, ada yang matanya satu, tapi kalau dua matanya seperti ini. Oke, nggak cuma satu telinganya. Kalau dibilang nggak ada telinga, jadi ini menurut yang lainnya. Tetapi ada yang bilang, mereka berdebat bahwa sesembahan mereka itu tidak punya telinga, tidak punya mata, tidak punya yang lain-lain. Jadi kita gambarkan dulu. Wajahnya entah bulat atau apa. Seperti yang kedua ini, yang ke satu ya. Ini yang kedua. Gambar yang kedua mengatakan sesembahan mereka tidak punya telinga, tidak punya mata, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Jadi bulat seperti ini. Tak nampak, tak ada. Hanya bayangan. Hanya bayangan yang tidak ada. Oke, kalian ingat ini? Tapi kosong, jelas. Bukan sesembahan atau pencipta langit dan bumi, karena tidak jelas. Tidak jelas. Terus yang di sini dikatakan ada kakinya. Ada kakinya. Kakinya tumbuh di mana? Mereka tidak jelas dalam sesembahan mereka itu tumbuh di mana kakinya. Tidak tahu seperti apa. Jadi jelas tumbuhnya di sini kakinya. Seperti ini. Oke, tangannya sebelah kanan, kakinya satu. Ini kayak orang idiot,
kayak apa ya, kalau kalian lihat ini tidak sempurna. Tidak sempurna sesembahannya. Kalau di kita sesembahannya jelas. Sesembahannya jelas. Kenapa? Karena di kita mengatakan manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya. Di dalam Kejadian mengatakan, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Bukan mirip dengan manusia, tetapi manusia mirip dengan Tuhan. Tuhan yang mengatakan seperti itu. Mari kita menjadikan manusia, menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Yaitu ada hidung, ada mata, ada rambut, ada pipi, ada mulut, ada tangan, ada lim, ada jarinya 10, ada tangannya 2, yaitu kiri dan kanan, ada seluruhnya, ada kaki. Jadi jelas di dalam iman kita itu jelas seluruh yang ada dalam tubuh manusia ada di dalam diri Tuhan kita. Jelas sekali, tidak ada yang hanya sebelah, tangannya di sebelah, matanya 1, hidungnya tak ada. Tapi di kita ada hidung, semuanya ada, tetapi tidak sama dengan manusia. Maksudnya tidak sama keberadaannya, bahwa dia adalah manusia berdosa, dia adalah Tuhan. Kenapa? Bedanya kita dengan Sang Pencipta kita. Ingat, Tuhan kita tidak mirip dengan makhluk apapun di dunia ini. Tidak bisa diserupakan dengan segala makhluk yang ada di alam raya, di seluruh muka bumi ini, dimanapun. Tetapi ingat, Tuhan kita menciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Bukan Tuhan yang mengikuti atau meniru kita ya, gitu. Tetapi Tuhan menciptakan kita meniru akan hidupnya, di mana kita bisa berbuat baik, berpikir, bisa melihat, berbicara, memikirkan hal yang baik dan yang buruk. Itu memiliki tubuh, tangan sebelah kanan, tangan sebelah kiri ada. Jadi jelas di kita bahwa Tuhan kita itu sempurna. Dan di mana kalau di tempat lain itu tidak tahu di mana tempat sesembahannya berada. Ada dibilang di langit, di atas lagi, paling atas itu ajaran lain. Kalau kita jelas Tuhan kita di mana? Di surga. Surga itu suci, mulia. Itu surga itu di mana? Di atas. Tuhan Yesus naik ke atas, bukan turun ke bawah. Jadi jelas ya, Tuhan kita itu jelas. Dia memiliki tubuh, dia memiliki tangan 2, 10 jari, memiliki apa yang dimiliki manusia. Hanya perbedaan Tuhan kita dengan kita adalah Tuhan kita penuh kemuliaan. Dia adalah ruh. Ruh ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ruh itu berbentuk, tapi dalam ruh. Ingat, Tuhan kita itu ada tangan, ada kaki, ada semuanya lengkap. Dan tinggalnya di mana? Di surga, di tempat yang kudus. Jelas dia di atas. Jadi Tuhan kita itu sangat jelas keberadaannya, bentuknya. Yang lebih luar biasanya lagi, dia datang memperlihatkan dirinya ke dalam dunia ini. Tuhan adalah Maha Kuasa, sehingga dia turun ke dalam dunia ini di dalam roh dan nuzul ke dalam rahim Maryam menjadi manusia. Itu karena Maha Kuasa. Oke? Apakah Tuhan itu sama dengan manusia? Tidak. Manusia itu pasti berdosa semuanya, melakukan dan memikirkan hal-hal yang tidak baik. Itu manusia. Tetapi Tuhan tidak pernah memikirkan hal itu dan tidak pernah sedikit pun melakukan dosa. Ingat itu. Karena dia adalah Tuhan. Berbeda dengan kita adalah dia Maha Suci.
dia tak berdosa sedikit pun, dia bisa menciptakan sesuatu yang baru. Itu. Jadi ketika dia menjadi manusia, itu bukan hal yang tolol atau yang ganjil, tapi itu adalah hal yang gampang bagi Tuhan. Dan ingat, dia untuk menjadi manusia pun sudah dinubuatkan. Dan terus apalagi ketika dia lahir, dia ada semua, kaki, tangan, rambut. Dan yang terakhir, ketika dia kembali ke surga dalam tubuh kemuliaannya, tubuhnya bukan lagi tubuh manusia yang seperti kita biasa, tapi tubuh kemuliaan yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu tubuh kemuliaan, bercahaya, dan dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia masih dalam bentuk? Enggak, berbentuk. Ada kaki, ada tangan, ada seluruhnya. Bagaimana dengan dunia lain? Bagi orang yang bisa melihat dunia lain, itu pasti tahu. Dunia lain, dengan ruh lain, dunia alam lain, alam goib, itu semua makhluk itu berbentuk. Ada kaki, ada tangan, ada semuanya. Tetapi dia itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena dia bisa menembus tembok, menembus papan atau besi yang setebal apapun bisa tembus. Karena apa? Karena dia makhluk halus, tapi dia tetap berbentuk. Oke? Jadi jelas Tuhan kita itu adalah Tuhan yang jelas, yang sempurna, dan kita tahu keberadaannya di mana. Dia di surga. Oke? Perlu diingat, Tuhan kita bukan mirip dengan kita. Ingat, bukan Tuhan mengikuti manusia, tetapi ingat, bukan mengikuti makhluknya ya, tetapi Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan. Jadi kita yang mengikuti model Tuhan. Jadi Tuhan itu ada tangan, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada semuanya ada. Jadi tentunya hanya beda. Ingat lagi perbedaannya. Dia maha suci, maha tahu, maha segala. Dialah kebenaran yang sejati, maha suci, maha kudus, maha pengasih, maha penyayang. Yang maha ini ada pada dia. Perbedaannya di situ. Kita manusia ini tidak memiliki. Oke, jelas? Bukan kita seperti sesembahan orang lain. Tidak jelas. Keberadaannya diperdebatkan. Tidak tahu di mana. Nah, memiliki dua tangan di kanan. Tangan di kanan. Seperti ini ya. Tangannya di sini dulu. Gitu. Ada yang satu matanya nggak ada alis, nggak ada rambut, jadi botak. Ada sesembahan mereka itu nggak jelas, dan memang itu bukanlah sesembahan yang sebenar karena tidak jelas. Harusnya sesembahan siapapun di dunia harus jelas keberadaannya, bentuknya harus jelas. Kita sangat jelas. Ketika Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Dia punya nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak punya mulut, nggak punya perasaan, nggak ada, lengkap. Tapi ingat, dunia roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Dia bisa kemana-mana, itu ada di mana-mana gitu. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus ada pikiran. Ingat, Roh Kudus mengatakan janganlah engkau mendukakan hati Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus seperti Roh Kudus itu memiliki perasaan, hati, dan lain-lain, tapi dalam bentuk roh, berbentuk dalam bentuk. Begitupun dengan kita. Ketika kita mati, tubuh kita akan kembali kepada tanah. Ketika kita kembali kepada Tuhan, itu kan kita percaya kebangkitan. Ketika kita dibangkitkan, kita itu dipulihkan dengan tubuh kemuliaan. Bukan tubuh lagi ya, sudah jadi tanah. Tubuh itu yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu ya. Jadi tetap berbentuk. Ada tangan, ada kaki. Gitu. Oke. Jadi tetap kita berbentuk. Tetapi kita memiliki tubuh yang lain. Bukan lagi tubuh yang sudah menjadi tanah. Oke, ingat ya saudara-saudara. Jadi jelas mengapa orang bisa mulai. Karena tidak jelas. Dan memang bukan sesembahan yang layak disembah. Karena tidak jelas. Mereka harus percaya saja. Itu adalah sesuatu yang
yang tidak waras dan tidak benar jika kita itu hanya mempercayainya saja tanpa ada kebenaran dan akurat ya, tidak akurat, tidak sesuai dengan kebenaran, tidak lengkap. Mengapa orang bisa seperti ini? Karena sesembahannya tidak jelas. Oke, saya ingatkan, jika kalian berbalik dari ajaran yang jelas ini, maka kalian sungguh-sungguh sedang mendatangkan kehidupan yang tidak baik di masa yang akan datang, yaitu di masa kekekalan, di mana kita akan menghadapi yang namanya neraka dan surga. Surga adalah tempat Tuhan kita, tempat orang sesembahan orang lain tidak jelas di mana, di atas dia tahu di atas mana gitu. Kalau kita di surga, tempat yang kudus, mulia, dan lebih indah dari dunia ini. Oke. Dan Tuhan kita luar biasa memperlihatkan kehidupannya bersama-sama dengan kita. Makanya kita tahu ketika menciptakan Adam dan Hawa, menciptakan Adam, dia mengambil tanah dengan jarinya, dengan tangannya, dan membentuk Adam sedemikian rupa dan menghembuskan nafas ke dalam hidup dan mulutnya Adam. Itu bukan hanya dari jauh, nggak bisa. Itu bukan Tuhan kita yang seperti itu. Tuhan kita itu melakukannya dengan pengetahuan yang bisa diketahui dan bisa diimani oleh manusia. Banyak Tuhan mereka menggunakan hal-hal yang tidak masuk akal. Kalau Tuhan kita menggunakan dan menciptakan segala sesuatu dengan masuk akal, dengan tangannya sendiri menciptakan Adam. Jadi jelas Tuhan kita yang awal, Tuhan yang kita kenal dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah sama satu esa, memiliki yang namanya pribadi. Mereka memiliki tubuh roh, tubuh jasmani. Oke? Dan para sahabat berpindah dari ini, maka dia akan menemukan jalannya sungguh-sungguh sesat dalam kehidupannya. Mungkin dia enak saja di muka bumi ini, saya masih bisa makan, saya bisa minum, saya masih banyak duit, no problem. Kan problem, kata orang Jawa. Tapi ingat, di kekekalan nanti itu yang akan ditanggung oleh Anda. Memang ya kan gue yang nanggung, bukan lo. Ya nggak apa-apa buat lo yang seperti itu, nanti lo terima itu aja gitu. Tapi saran dari gue, lo mendingan lo bertobat, karena kamu bukan sesembahan yang benar yang kamu sembah. Semua itu mengajarkan kebaikan, tapi ingat, tidak semuanya mengajarkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena surga mereka tidak jelas, tempat sesembahan mereka tidak jelas. Sesembahan mereka tidak jelas wujudnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Kalau di kita jelas, Tuhan ada di surga, bentuk Tuhan seperti ini, ada tanah dan segambar dan serupa dengan manusia. Oke. Jadi ketika kalian beralih, maka sungguh kalian telah pokoknya kalian berpikir sendiri. Oke. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua.